juga pertamanya kita diundang untuk red carpet di ICE. Nah, dia minta kita menyediakan mobil semuanya yang coupe dan Parjo itu di Parjo. Nah, biasa dia ngajak saya sudah beberapa kali kolaborasi. Halo Om Helmi, apa kabar Om? Kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah. Nyampe juga lo ke tempat gue ya. Alhamdulillah Om, akhirnya nyampe juga. Terima kasih sebelumnya nih Om, udah dikasih kesempatan buat Lensa Hobi datang ke sini Om. Om, ya kita udah pada tahu lah Om Helmi gitu ya. Dari kalau orang yang tahu otomotif, mobil-mobil klasik apalagi VW segala macam pasti udah kenal lah Om Helmi. Cuman kita pengen tahu ini kedai build up-nya ini Om. Gitu. Boleh diceritain nggak Om, kedai build up ini apa sih Om? Gitu. Jadi gini, kebanyakan orang-orang tahu kalau kedai build up tuh kayak semacam komunitas. Padahal bukan. Oh, padahal bukan? Bukan. Kedai build up itu adalah garasi gue. Garasinya Om Helmi? Garasi gue. Jadi gue bikin nama kedai build up karena memang dari muda gue suka bahasa Indonesia yang agak-agak kuno ya. Misalnya dulu zaman gue VW, gue punya bengkel VW, namanya Pondok Volkswagen. Pondok Volkswagen. Zaman dulu tuh, tahun 80-an. Tahun 80-an. Nah, kalau terus gue pernah bikin lagi, atau gue pernah menyukai tanaman, Anthurium dulu. Gue nyebutnya juga Rumah Taman Mini Anturio. Rumah Taman Mini Anturio. Seperti kayak gitu. Nah, sekarang begitu suatu saat, gue cerita sedikit ya. Ya. Bahwa gue itu bermain mobil itu dari tahun 70-an, zaman gue SMA. Tahun 70-an? 70-an, jadi 74. Gue nggak tahu lu udah lahir apa belum lah. Kayaknya belum Om, itu presidennya masih Soeharto ya Om ya? Iya, jadi gue dulu kebetulan di SMA 1, gue gitu. Jadi kalau di SMA 1 dulu mungkin ada orang terkenal yang sekarang udah jadi konglomerat CT itu, Hairul Tanjung. Nah itu di bawah gue kurang lebih sekitar 5-6 tahun gitu. Di bawahnya Om Helmi ya? Juniornya ya Om? Iya, junior gue. Nah terus kemudian gue main mobil, ya belum itu, waktu itu gue belum punya, ya keluarga gue juga bukan keluarga yang kaya raya ya. Jadi keluarga biasa aja, tapi gue udah bisa bergaul sama orang-orang yang punya mobil. Nah terus gue masa SMA selesai, gue pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung. Jadi gue di Bandung itu tinggal 12 tahun. Karena memang gue juga lahir di Bandung. Kenapa gue di Bandung? Karena bapak gue itu dulu angkatan udara dan dia punya tugas di Bandung. Jadi mau gue di sana, gue lahir di sana. Nah terus kemudian gue balik ke Bandung. Di dalam perjalanan kuliah, karena memang gue udah terbawa hobi ya sama mobil, ya akhirnya gue bilang suatu saat, sampai dari mulai gue punya mobil pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya gue jatuh cinta sama VW. Jatuh cinta sama VW. Sampai gue di Bandung tahun 80-an, gue kagum sama salah satu mobil ya, yaitu VW. Kenapa gue kagum gitu? Jadi suatu saat gue ke Jakarta, gue ngelihat satu anak muda zaman ya seumur-umur gue gitu, seperti klub, yaitu Volkswagen Fan Indonesia. Volkswagen Fan. Volkswagen Fan Club ya. Jadi gue pernah lihat ya iring-iringan di Jagorawi 8 mobil. Roti bakar tuh semuanya lagi berentet di jam. Sementara gue naik bus, jadi gue lihat, waduh, asik banget gitu. Nah mulai dari situ gue beli VW Kombi dan gue bangun. Gue daftar di VPC, gue jadi anggota kehormatan karena gue jujur kata bahwa gue mau diriin VW Bandung. Nah, dalam 3 bulan kemudian gue sudah diresmikan sama VPC Jakarta dengan nama Volkswagen Club Bandung. Jadi foundernya gue, pendirinya gue. Oh, yang Bandung ya Om? Dari yang Bandung. Dari yang Bandung pendirinya gue. Dan gue juga waktu itu dari gue sendiri, jadi gue berburu siapa yang punya kombi, gue datengin, gue ajak gabung. Jadi betul-betul dari gue sendiri. Itu tahun berapa Om berdirinya? 82. Tanggal 6 Mei 1982 berdiri Volkswagen Club Bandung. Jadi kalau lo baca di Google, katakanlah
Wikipedia sejarah VW di Indonesia, lo baca dari tahun 50-an, terus mungkin nanti di tahun 82 lo akan ketemu nama gua. Ada Om Helmi. Ada gua di situ. Oh. Pengen lihat nih Om koleksinya Om Helmi dong. Boleh. Mobilnya. Itu di depan ada kan? Iya, udah. Yang di depan aja itu udah. Di luar. Udah yang di depan aja udah. Itu gini, posisinya kalau lagi di luar lagi gue pakai. Oh, ini lagi dipakai. Jadi dipakai, gue muter komplek atau apa, panas-panasin lah. Olahraga mobil loh Om ya. Nah kalau ini habis gue poles lagi nih. Oh, ini DK aja mobil gue receh. Waduh, ini aja udah ngeri-ngeri nih Om. Receh tapi udah langka. Gokil ini ya. Langka. Langka ya. Masuk. Kalau yang ini DX tahun 83 biasa. Ini DX tahun 83. Cuman ini apa namanya, dalamannya original. Terus peleknya juga gua kembali ke retro tahun 80-an pakai kompe ring 13. Ring 13. Gitu. Bodinya cukup lah lumayan, tapi ada yang ini. Tapi bisa dibilang gua suka pakai. Nah, dari perjalanan hidup gue itu gue pernah jadi jual beli mobil, gue pernah jadi buka supermarket ya, swalayan itu sampai 10 tahun, 11 tahun. Nah, akhirnya gue punya rasa jenuh semuanya. Gue punya pemikiran bahwa perjalanan hidup gue tuh penuh dengan survive, pindah satu bisnis ke bisnis yang lain. Yang perlu lo ketahuin, gue nggak pernah kerja Om. Gue nggak pernah kerja sama orang lain. Nggak pernah kerja ngelamar jadi karyawan gitu, nggak pernah Om. Nggak pernah. Sama sekali gue nggak pernah. Jadi gue bisnis dari bengkel, gue jual beli tanah, jual beli rumah, terus kemudian gue bikin swalayan, terus kemudian gue pernah juga mungkin lo agak kaget, gue pernah jadi bandar juga lagi saat-saat tahun 2005-2007 tuh. Pohon antorium. Oh, itu gue jadi bandar tuh. Jadi bandar karena memang gue nggak tahu kenapa gue nggak punya dasar biologi, gue nggak punya dasar botani, tapi gue nggak tahu tertarik sama pohon itu. Sama. Jadi semuanya juga gue beralih itu berdasarkan satu keyakinan dari hati gue. Gue suka ini ya gue. Nah 2007 pas usia gue masuk di angka 50 tahun. Jadi gue bilang sama istri gue pengen istirahat, gue pengen yang nyantai, gue pengen sisa-sisa perjalanan hidup gue nih menikmati. Jadi semua apa yang pernah survive di masa muda gue tuh gue tinggal semuanya. Jadi pada usia 50 tahun gue ngomong sama bini gue bahwa gue mau balik lagi ke back to basic. Mobil. Jadi 2007 itu pertama gue main mobil. Jadi pertama main mobil, gue beli mobil itu cuma 2 Om. Itu berdasarkan kemampuan. Jadi gue beli 2, tapi gue udah ngambil sikap gue akan main yang build up aja. Karena memang dulu pada masa-masa tahun 80-an tuh lagi zaman gue di VW itu, semua mobil-mobil VW yang build up itu, yang aneh-aneh itu hampir 90% bekas gue. Oh gitu. Dan itu pasti bekas gue gitu. Jadi yang Super Beetle, yang camper, yang apa itu bekas gue. Jadi udah semuanya gue alamin. Cuman yang sekarang gue merubah. Kalau gue balik ke VW, gue kok ngerasa gue udah capek dan hampir gue puas banget deh sama yang namanya VW, mobil VW itu gue puas banget. Nah akhirnya gue memilih satu konsep lah ya. Jadi gue bikin garasi gue ini namanya kedai build up. Dan itu juga berdirinya kedai build up itu udah sekian tahun dulu baru gue namain kedai build up. Jadi kenapa gue gitu? Karena spesialisasi gue ambil spesialisasi mobil-mobil yang build up yang ada di Indonesia, dan gue tahu dari masa muda gue bahwa mobil ini adalah ada. Tapi gue nggak mobil baru bro. Jadi gue pakai mobil yang klasik ya. retro build up. Keduanya nih ini yang agak langka juga nih Om. Dia tahu Honda Legend tahun generasi pertama tahun 88-89. Nah hebatnya nih mobil, nah ini kayak GTR ya.
Nah, dia udah nongol-nongol tuh, udah gelembung-gelembung, belakangnya udah gelembung. Oh iya. Iya, cuman sayangnya mobil ini kondisinya bagus, tapi 4 pintu nih Om. 4 pintu. Nah, 4 pintu. Oke. Sedangkan gue punya nih yang 2 pintunya juga. Pasangannya. Okay. Jadi 4 door, salon, sama coupe. Sama coupe juga. Yang coupe jauh lebih bagus dan jarang gue keluarin tuh. Oh, jarang dikerudungin dulu Om? Dikerudungin. Gue selimutin terus biar nggak digigit nyamuk. Jadi gue selalu bilang bahwa gue pakai jual. Pakai jual. Jadi kalau pakai jual tuh dasarnya pertama, gue suka banget sama satu mobil ini karena dia build up, gue nggak pernah punya dan itu mimpi gue beli. Tentunya dengan kemampuan Om ya. Nah, akhirnya berkumpul, gue dandanin, gue rapihin gitu. Jadi kadang-kadang gue nikmatin dulu, baru disayang-sayang dulu lah. Nah, begitu kurang lebih sekitar 2 tahun atau 3 tahun udah mulai ada bosen. Baru kalau ada yang Om dijual nggak? Jual. Jualnya juga rada sombong. Rada sombong ya Om. Karena memang mobil ini kan langka, keren. Terus orang suka. Jadi kalau lo datang ke gue mau beli mobil gue tapi lo nya menurut gue agak sombong, tapi lo nggak ngerti apa-apa, nggak akan gue jual sama lo. Gitu. Nah itu salah satu. Daripada dirawat sama orang yang salah gitu ya. Yang salah mendingan enggak. Oke. Ini apa nih Om? Jadi kita review nih ya. Iya Om, sedikit-sedikit aja Om. Sedikit aja ya. Ini MR2. Ini generasi kedua. Oke. Tahunnya ini dari mulai 84 sampai tahun 89. Oke. Ini kebanyakan bisa dibilang sport car. Oke. Dia hanya 2 pintu, lampunya flip flop. Dan ini ketiga kali gue punya. Jadi yang pertama kali itu ada merah gue jual, dapat lagi merah gue jual karena posisinya agak bahan. Oke. Nah kalau yang ini gue dapat nih, cakep nih Om. Udah posisi gini, gue cuman ya ngelus-ngelus doang ya, dilus-lus ya. Mesinnya biar enak, kakinya, peleknya biar klop, apa segala, nah gitu. Ini kalau gue pasang yang originalnya OM-nya dia, ringnya 13 juga, tapi gue kurang suka tuh silver gitu. Oh dia silver kalau yang silver warnanya. Nah ini gue pasang salah satu pelek namanya Win Mokle. Dia adalah opsional daripada mobil ini kalau ganti ke yang lainnya. Kalau di Mercedes mah orinya misalnya Eithel diganti pakai Brabus. Atau diganti pakai Carson gitu. Nah ini Win Mokle. Kehebatannya adalah dia ring 13 biasa. 13 kali 6. Cuman dia kipasnya ini antara kiri sama kanan beda. Jadi kiri untuk kiri, kanan. Oh, bentuknya sama. Ya? Nah, kipasnya yang berbeda. Jadi untuk kiri, untuk kanan. Buat kesana yang kesana gitu ya? Ya. Nah kalau lihat dalamnya, tuh. Wow. Di dalamnya, ini udah gue balut sama Nardi. Cuman gue kebetulan dapet Nardinya ini bungkusnya warnanya biru, jadi gaduh-gaduh tuh. Wow. Oke. Mantap Om. Semuanya nih orisinil. Dan ini joknya orisinil. Jarang nih yang warnanya merah begini. Joknya orisinil ini Om? Orisinil. Nah itu kehebatannya tuh. Tuh. Ada emblem yang agak lain. Ada twin cam-nya. Dan ini mobil udah posisi bagus, ready, siap jalan kemana aja. Pajak juga posisi hidup. Pajaknya hidup. Mobil yang gua back to basic 2007 sampai saat sekarang, artinya kurang lebih 14 tahun. Gua punya arsip nih. Ada arsipnya Om? Ada arsipnya. Jadi mobil yang udah gua jual itu jumlahnya 290 sekian, hampir mendekati 300 unit. 290-an sekian. Nah itu bekas mobil gue. Kadang-kadang di antara itu juga masuk di arsip. Mobil itu bisa balik lagi kandang lagi. Jadi kejual 2 kali, kejual 3 kali. Balik lagi, dijual lagi, balik lagi, jual lagi.
itu sampai 3 kali. Oke. Dan kalau di dalam hal keuntungan, nggak juga lah, biasa-biasa aja lah, nggak jauh berbeda sama orang-orang. Cuman harganya memang agak kalah. Jadi keuntungannya lebih besar sedikit dibanding orang-orang yang bermain mobil-mobil showroom lah. Oh iya. Itu cara jujur kayak gitu. Jadi misalnya ya mungkin satu mobil ada yang 10 juta, ada yang 15 juta untuknya gitu. Ini mobilnya Sirit Om, sama yang kayak pernah beredar di Indonesia. Tapi mobil ini kelanjutan dari Sirit yang ada di Indonesia. Yang terakhir itu kalau nggak salah yang hatchback itu adalah Sirit Winner. Winner, ya benar. Nah, dia masih 3 silinder. Nah, ini punya gue nih, namanya De Tomaso. Sirit De Tomaso. Dan ini cuma satu di Indonesia. Gue belum ketemu temannya. Mudah-mudahan lo liput mobil gue ini, besok ada nongol, Om saya juga punya. Artinya gue punya kembarannya. Artinya punya saudara yang lain ya Om ya. Jadi ini satu-satunya selama ini. Om Helmi tahu ini satu-satunya di Indonesia ya? Di Indonesia. Wow. Dan ini namanya Sirit De Tomaso. Kenapa Sirit De Tomaso? Karena lagi zaman dulu kalau gua tanya Mbah Ivan Ramadana tuh, ya orang menyebutnya Mbah padahal anak muda. Gua tanya sama beliau, dia bilang tahun sekian tuh si Sirit ini pengen lebih ke seri-seri rally gitu. Oh, ke seri rally ya. Rally. Jadi dia kolaborasi sama Itali. Di Itali itu ada produksi kayak Ferrari. Nah, ini De Tomaso. Jadi dia kolaborasi antara Sirit Jepang dengan Itali, De Tomaso. Namanya Sirit De Tomaso. Makanya lambangnya beda. Ini lambangnya nih. Oh iya, beda Om ya. Beda. Ya. Tuh, lihat. Masih kondisi oke kan? Jok-joknya juga lo lihat. Wow, joknya juga masih oke banget Om. Sedap ngeliatnya. Wow. Nah, ada satu keinginan nih Om. Kebetulan lo yang baru gue buka ke lo nih. Oh gitu Om. Waduh. Ya, baru gue buka ke lo nih. Siap, apa itu Om? Jadi gue tahun 2021 ini masa pandemi. Ya. Di waktu orang agak sulit, gue agak nanggok nih Om. Oh gitu. Agak nanggok. Jadi gue banyak mobil gue yang keluar di masa pandemi. Gitu. Kecuali yang gue rasakan agak ada kemunduran di dalam teman-teman yang transaksi jual beli mobil retro klasik itu di bulan November Desember kemarin. Desember 2021 tuh agak. Tapi kalau dari Maret 2020 sampai kemarin tuh September, Oktober ke bawah Januari 2021 masih jalan semuanya. Ya mudah-mudahan aja tahun sekarang kita masuk tahun 2022 ini akan jauh lebih baik lagi. Lebih bergairah lagi karena memang orang-orang yang mencintai mobil-mobil kena racun orang-orang ini semua yang klasik retro ini. Bahkan sekarang gue lihat dari anak SMP, anak SMA sudah mulai anak-anak milenial ya. Yes. Jadi grupnya grup milenial dengan cara mereka karena mereka lebih hebat dari kita loh. Ya, benar. Lebih hebat dari gue. Jadi gue juga mengakui anak-anak milenial tuh kadang-kadang yang datang ke gue yang ngobrol, dia lebih pintar. Tapi gue orang yang komit nih, walaupun gue usia gue kepala 6 lebih ya. Jadi kalau gue lihat ada anak SMP atau SMA dia sampai ngelotok soal satu mobil, gue nggak tahu pil. Gue bilang gue nggak tahu pil malah. Hebat lo. Bahkan gue saranin, lo nanti besar harus hebat, lebih hebat dari Fitra Eri kata gue. Misalnya gitu. Lebih hebat dari si Gofar, lebih hebat dari gue sendiri. Gitu. Nah hal-halnya seperti kayak gitu lah. Ringnya ring 14 kalau yang ini. Dan ini mobil kalau kita buka ada yang seri turbonya di luar negeri. Turbonya ada? Turbonya ada yang kayak gini. Nah yang punya gue nih bukan yang turbo. Kalau yang turbo tuh ikut juga di rally juga. Ikut di rally juga. Nah ini namanya Nissan Sunny B12 Coupe. Ya. Kalau dia turbo namanya Leprik. Ya. Jadi Nissan Leprik. Jadi dia khusus buat balap. Buat balap ya. Kalau di Indonesia sekarang kayak
Gatso, kayak apa gitulah, yang udah memang speknya spek rally. Dan ini mobil gue cat, terus gue ganti interiornya, karena interiornya udah belang-belang, tapi door trimnya masih ori, dashboard masih ori. Oh, door trimnya masih ori ya? Asli. Nah, itu setirnya juga masih asli, hanya jok interiornya aja gua bungkus lagi. Plafon masih asli, karpet masih asli. Gitu. Nah, ini gue simpen juga nih, jadi pajangan mobil gue, koleksi gue. Jadi koleksi. Gue juga bikin acara kumbar itu. Nah, ya ini kumbar nih Om. Kita pengen tahu nih Om, kumbar nih. Kumbar itu gue berdiri setelah kedai bilap beredar. Kurang lebih kalau gue lihat usianya sekarang si kumbar itu udah masuk tahun ke 6 tahun. Jadi kalau 2022 nanti akhir tahun nih udah 7 tahun. 7 tahun. Karena gue ingat banget gue diriin pertama. Gue bikin kumpul-kumpul bareng yang namanya kumbar itu pada bulan November kalau nggak salah. November di tahun waktu itu 6 tahun yang lalu lah. Jadi waktu pertama gue bikin kumbar tuh gue pilih di Kota Bintang. Kota Bintang tuh daerah yang di daerah Bekasi, Kalimalang, dan dia waktu itu ada satu tempat besar, sudah infrastrukturnya sudah bagus, aspal, tapi di situ baru ada McD Top. Yang pertama datang itu waktu kita bikin kumbar, nama kumbar pertama itu adalah 45 unit mobil. 45. Jadi pertama gue bikin udah 45 unit mobil. Selimutin ya. Nah, kalau yang ini gue agak selimutin karena dia kabriolet, gue capek nyuci kabrioletnya nih. Kalau berdebu, jadi mesti gue sikat, mesti gue sabun. Ini kita lihat ya. Ini kabriolet nih, pemberian. Wow. Ini mobil Rover. Wow. Kabriolet. Ini tahunnya 94. Tahun 94. Jadi full viper semua tuh, gitu. Jadi semua full viper ya. Full viper, yang ini full viper, ini full viper, ini juga full viper. Setahu gua ada 2 mobil yang sama seperti kayak gini, tapi tidak kabriolet, tapi coupe. Tapi coupe tapi nggak kabriolet. Kabriolet ya. Nah, itu memang ada 2. Satu dulu warna hijau, yang satu lagi warna kuning, terus sekarang jadi silver. Dia coupe, mobilnya sama, 416 coupe. Nah, begitu gue ditawarin lagi, wah ini kabriolet. Gue lihat, gue dapat dari Bogor, gue lihat, gue tes, ternyata kabrioletnya sudah elektrik nih. Jadi ini udah elektrik ya? Udah pencet, udah kayak Mercedes. Iya. Udah oke. Dan kebetulan kondisinya cukup bagus. Dan ini mobil gue lihat sejarahnya dari owner sebelum gue, karena dia pernah kerja di Aceh. Jadi gue pastikan bahwa mobil ini pasti Sabang zaman dulu. Oke. Gitu. Tapi suratnya asli ya. Suratnya asli ya. Resmi. Dan ini kalau kita lihat interiornya juga oke. Kondisinya juga masih oke. Ya oke. Kita lihat teman-teman. Wow. Semua masih oke. Setir-setirnya juga masih oke. Menurut gue nih. Jadi jok depannya ini udah retrim. Door trimnya masih orisinil, dashboard orisinil. Jok belakangnya asli. Jok belakangnya asli? Kulit. Oke. Sedangkan yang bagian depannya ini, gue yakin sudah di retrim karena beda jahitannya sama beda bahannya. Ini kayaknya seperti MB-Tech atau apa, warna sama, tapi yang belakang jelas kulit. Gitu. Dan ini elektrik. Mobil jalan, full viper, pajak on. Pajak on ya? Pajak on. Nah, terus mungkin orang takut nih, wah ini mobil Rover nih, kalau rusak gimana? Nah, gimana Om? Ini juga kolaborasi. Kolaborasi antara Inggris, perusahaan Inggris namanya Rover, dia gabung sama Honda. Oh, kolaborasi. Jadi bodinya bentuknya nih Inggris. Bodinya Inggris, tapi engine-nya, kaki-kakinya nih Honda. Engine-nya dan kaki-kaki Honda ya. Nah, Hondanya ini mesin apa nih? Mesinnya mesin Grand Civic atau Estilo nih. Oh, gitu. Cuman ada bedanya sedikit. Bedanya adalah kalau kita buka dia sama misalnya sama Estilo atau sama Grand Civic, tetapi bagian atasnya silinder headnya dia udah double.
Silindernya udah twin cam. Twin cam ya. Jadi agak kenceng sedikit. Tapi kalau partnya ya semuanya Honda. Kumbar pol-polan bahwa tanggal 6 Februari 2022 tahu ya, di lapangan tempat drift di BSD di depan Aeon, kumpul meet up bareng, silaturahmi. Tujuannya silaturahmi. Kalau gua kebiasaan bersama-sama dengan Om Nanan Soekarno itu di komunitas tuh harus ada kebersamaan, kekeluargaan yang akhirnya menjadi saudara dalam komunitas. Harapan kita semoga kita semuanya diberi kesehatan, tidak lagi jauh dari pandemi. Amin. Kita mulai lagi normal. Amin. Dan mudah-mudahan kedepannya mobil-mobil hobi ini menjadi satu tempat atau ajang orang-orang untuk menikmati dan jadi tontonan yang menarik. Iya, gitu. Amin. Kalau dia ada juga yang nawar sih, ini jangan segitu dong, ngasih misalnya, ya misalnya gue ngasih 20 juta aja, gue bilang lu bayar sekarang, lu kasih gue sekarang. Yuk kita sembari itu dulu yuk bro, sekarang kita... Lensa hobi tanpa habis.